Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kencasunyaan berdepatan pulang kita di acara Sahibar Mamandir. Salam agasan kapan tinggal orang banyak Bandeka Kandakos. Nah, hari ini kita di PAL 17 ada Universitas Cahaya Bangsa. Nang hari ini peresmian hitungannya kan dari stikers kalau ini sudah resmi. Habis itu tadi ditandatangan itu sudah jadi Universitas Cahaya Bangsa, dan hari ini ada acara Disnatalis Wan Wisuda. Nah, buhannya di dalam kita hendak bejenguk, ujar-ujar juga perwakilan pemerintahan, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi jangan kedingat lah hendak nonton gini. Iya bergerak toh. Nah, udah haberakan kesan buan pian RKTV. Nah, itu ada di Play Store. Top download pasang aplikasinya, kita pasang langsung aplikasinya. Habis itu tonton lagi. Ada juga YouTube-nya, jangan kedingat. Subscribe, loncengnya nyalakan, like, komen konten-kontennya. Terima kasih lah. Kita jenguk dulu acara Disnatalis lawan Wisudaan Universitas Cahaya Bangsa. Yang terhormat Bapak Kepala RT UPT Provinsi Kabupaten Kota Sekaligus Kabupaten Banjar. Yang terhormat Ketua segenap Sivitas Akademika Stikas Cahaya Bangsa. Wisudawan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya katan masyarakat Universitas Cahaya Bangsa. Salawat hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu wisudawan yang berbahagia, pandemi COVID-19 akhirnya wisuda yang ke-15 dapat terlaksana pada hari ini. Hanya setinggi-tingginya kepada segenap Sivitas Akademik Kalimantan Selatan dan Pemkab Kabupaten Banjar yang telah memberikan dukungannya dari Stikes Cahaya Bangsa menjadi Universitas Cahaya Bangsa. Akreditasi program studi dan program tinggi menjadi titik tolak perguruan tinggi termasuk di Universitas Cahaya Bangsa untuk bisa merancang proses belajar yang lebih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Bapak-bapak, akan belajar menggunakan jaringan internet dianggap sebagai salah satu indikator kesiapan sekolah untuk menyongsong perubahan dan tuntutan jam. Bukan hanya karena belajar dengan daring telah kehilangan eksklusif tapi tanpa tatap muka langsung benar-benar menghampiri semua unit pendidikan, baik yang membanggakan maupun yang melihat telah menetapkan visi dan misi untuk menemunya berbasiskan kepada riset dan teknologi. Akan berbagai kegiatan di bidang tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan yang berbagai alumni terdiri dari 1.633 sarjana perawatan, 600 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa yang aktif pada saat ini berjumlah sebanyak yakni program studi ilmu hukum dan program yang baru dibuka yaitu 15 orang. Untuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa terdiri dari kedua adalah juara 3 lomba karya ilmiah dalam rangka acara tahunan Alma Mater Stikas Kota Insan, wartawan cetak, elektronika, wartawan media sosial, segenap Sivitas Akademika Universitas Cahaya Bangsa. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan kerjasama, bantuan-bantuan mendukung untuk kemajuan, keberlangsungan logistiknya saja untuk mendukung, membantu kemajuan ke depan universitas. Kita berkeinginan untuk melaksanakan di hotel, tapi setelah berkonsultasi dengan yang terkait termasuk dengan gugus tugas, baik
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diresmikannya Universitas Cahaya Bangsa ini akan membawa keberkahan bagi pengelolanya, bagi badan penyelenggaranya, dan bagi masyarakat Indonesia yang ada di bumi Indonesia ini. Karena Universitas Cahaya Bangsa ini bukan didirikan untuk Kabupaten Gambut, bukan untuk Kabupaten Banjar, bukan untuk Kalimantan Selatan, tetapi untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atas resminya Universitas Cahaya Bangsa. Tim Pengembangan SDM Kemendikbud Dikti, Dewan Pakar Gerakan Pemuda Tani Indonesia, Ketua Syarikat Islam Provinsi Pemperalihan PPKPM, pelajar mahasiswa Masrem Kulu Pusat Makassar dan anggota pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Masrem Kulu Pusat Makassar bersatu persatu. Kemudian pengalaman kepanitiaan dan keanggotaan dalam tim kerja baik dalam pemerintahan swasta maupun berbagai institusi pendidikan. Kepada Profesor Dr. Ahmad Alimbah. Sejahtera untuk kita semua. Allahu falahulillah wa man yudlil fala hadiyalah. Dikti Bapak Profesor Dr. Haji Widiansyah untuk atas nama Elsa Nokia SKM tidak berada di tempat wisuda. Nah pemirsa RKTV, alhamdulillah hari ini kita sudah menghadiri Disnatalis Nangka 17
lawan wisuda sarjana Universitas Cahaya Bangsa. Bahkan hari ini diresmikan itu ngaran Universitas Cahaya Bangsa sudah. Nah kita mana nih tokoh-tokoh yang hadir di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak dari mana Pak? Universitas Bangsa. Universitas Asalnya dari Lampung Bangsa. Ada jarang tuh pesan dan harapan, apalagi hari ini kan sudah wisuda yang ke-15 untuk Universitas Cahaya Bangsa, artinya dunia kerja yang bakal dihadapi buahnya ini. Adalah pesan kesan buahnya dari Pian selaku jarang tuh tokoh pendidikan di sini. Ya, kita memang berharap lulusan kita itu paling tidak ada memiliki beberapa hal. Pertama, dia memiliki karakter, integritas. Jadi bagaimana melayani orang, apalagi ini punya kesehatan. Bagaimana melayani orang dengan karakter yang bagus. Karena di masyarakat itu kadang dengan pelayanan yang lembut, yang berbasis ke agama, misalnya ada baca bismillah, salawat, itu orang yakin duluan. Nah, sudah orang yang berobat sudah yakin, sehingga baru sekali aja diobati sudah sembuh, karena itu pendekatan religinya sangat personal. Kita tahu masalah dengan kesehatan itu kan religinya kuat. Jadi urusan kita harap karakter itu jangan hilang. Jadi mulailah sesuatu itu mengerjakan melayani masyarakat dengan karakter yang religi. Yang kedua, sebagai pelayan masyarakat yang berada dalam dunia inklusi industri society 5.0 ini kan selalu berkembang, perubahan selalu terjadi. Nah, harus mengembangkan diri sepanjang hayat, seperti nasihat Rasul, belajar sepanjang hayat, kemudian ikra, baca dan bacalah sehingga profesionalnya berkembang. Jadi semakin bagus pelayanannya akhirnya. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat, bangun komunikasi dengan masyarakat itu dibangun. Jadi tingkatkan cara berkomunikasi, tingkatkan kolaborasi, tapi dengan integritas, karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi kerja keraslah, komitmenlah, berusahalah, selalu mengembangkan diri dan menjadi problem solver yang unggul, pemecahan masalah yang unggul dengan mengintegrasikan berbagai bidang keahlian. Itu yang sangat penting. Belajar bahasa Banjar itu nang intinya itu yang di situ. Iya, Oke pemirsa RKTV, nah alhamdulillah si Otoh Koreng berdapat langsung lawan Undis kepelahuinya di Universitas Cahaya Bangsa. Nang hari ini kalau bahasa kami di Kalwatu di launching resmi sudah UCB Universitas Cahaya Bangsa. Mun bahari buan pian ingatnya stikes. Hari ini sudah berubah jadi Universitas Cahaya Bangsa. Ini hari ini di Natalis nang ke-17 lah. Iya, yang ke-17 wisuda nang ke-15. Iya. Ini tokoh-tokoh masyarakat banyak yang hadir mendukung. Sampai tadi ada dengar Bang Adimun, ada juga lah. Ada juga dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tadi, nah ini terkonfirmasi undangannya seharusnya tujuan undangannya itu ke PLT Gubernur Rudi Risnawan. Terkonfirmasi yang hadir katanya oleh ajudannya Pak Rudi Risnawan, ajudan PLT Gubernur, itu dihadiri oleh asisten administrasi umum. Sampai kita tunggu beberapa lama terkonfirmasi tidak datang. Ditelepon tidak ngangkat. Ya, jadi sampai kita putuskan dilaksanakan tanpa ada perwakilan dari pemerintah provinsi. Nah, sampai sekarang sampai selesai tidak datang juga. Ya, sebenarnya ini seharusnya ada perhatian yang sangat kuat lah dari pemerintah provinsi terhadap kegiatan-kegiatan masalah-masalah semacam ini, karena perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan ini adalah
salah satu andil juga untuk pembangunan di Kalimantan Selatan. Andil besar juga dia. Jadi bukan dianaktirikan gitu ya. Jadi ini seharusnya ada apa yang kita harapkan. Kalau memang tidak bisa menghadiri, ya tidak bisa hadir. Ada jawaban. Bujur. Kalau yang hadir ya kita tunggu. Ya kalau tidak diambil keputusan jalan, tadi tunggu ya tahadangi bungur. Nah ini salah satu juga. Ini perlu juga ini mendapat perhatian ke depan. Karena di sini bagaimanapun caranya nih wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah juga dibina lah, pembinaan dari pemerintah daerah itu penting masalah ini. Yang tak jauh biasanya ada juga. Ini parak Trikora maksudnya kan. Nah lawan juga ini yang mewakili Bupati Kabupaten Banjar ada hadir. Alhamdulillah. Saibul wilayah juga kan. Lawan juga ini unsur ini ada Koramel, ada Kapolsek datang semua hadir. Nah, jadi ada Dewan Pakar semua hadir. Dewan Pakar ini seperti Profesor, Doktor Insinyur Suryansa, Profesor, Doktor Pak Alim Bahri, Pak Doktor Pak Juhriansah Dali, Doktor Ngadimon. Ya ini para Dewan Pakar ini juga mendapat perhatian. Terkhusus juga ini Pak Profesor Doktor Insinyur Udiansah. Beliau itu kepala L2 Dikti wilayah 11 Kalimantan. Beliau hadir langsung memberikan sambutan dan beliau juga meresmikan secara terbuka. Memang didahului sudah penyerahan SK universitas, tapi beliau meresmikan secara berlangsung hari ini juga. Bahkan Jasidin tadi yang ulun dengar ini lain milik kabupaten, lain milik provinsi, tapi ini gasan Indonesia sebenarnya. Itu yang luar biasanya benar. Cuma nih kalau kan kerumunan dan lain sebagainya jadi berhalangan bisa juga kan. Ini memang sistemnya kayak Pagerang nih. Jurang tuh protokol Covid-nya nih dimaksimalkan atau kayak apa di sini? Protokol Covid-nya ini sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kita sudah dari awal pintu masuk semua masker dari peserta wisuda itu kita berikan, kita ganti dengan masker yang standar. Yang kedua pakai face juga untuk penutup muka semua wisudawan, dan juga sudah disediakan di situ tempat cuci tangan. Banyak benar tempat cuci tangannya. Jadi social distancing, cuci tangan, juga pakai masker dan lain sebagainya. Ini sudah kita perhatikan. Maka dari ini skenarionya kita bikin tiga kegiatan. Kemarin itu dari jam 9 pagi itu dilaksanakan angkat sumpah untuk profesi perawat. Setelah itu kita durasi waktu sekian jam istirahat sholat Jumat, disambung lagi pada jam 14, jam 2 siang, dilanjutkan lagi dengan yudisium. Nah itu salah satu menghindari terjadinya jumlah yang di wisuda, jumlah yang di yudisium. Jadi yang angkat sumpah kemarin tidak hadir lagi hari ini. Nah jadi kita bikin 2 hari ini dengan 3 agenda. Itu salah satu upaya untuk mempertahankan, menjaga disiplin. Tapi kenapa di hotel kesehatan? Kan nyaman tuh. Di hotel dengan jumlah yang semacam ini kita tidak berani mengambil resiko. Karena apakah sirkulasi udaranya memenuhi syarat atau bagaimana? Nanti kalau naik lab ke atas itu tagalumur, apakah itu jadi masalah? Nah, sehingga dengan beberapa masukan dan pertimbangan, kita juga berkonsultasi dengan gugus tugas, berkonsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, berkonsultasi Kepala Dinas Kesehatan Kota, kabupaten kota yang di sini juga, dengan aparat-aparat setempat, termasuk dengan camat dan Pak RT, dengan kecamatan sampai ke sana. Dan artinya kita putuskan untuk di alam terbuka. Setelah dengan alam terbuka ini banyak yang merespon, wah ini baik karena ini tersirkulasi udaranya terbuka.
Jadi kemungkinan terpapar itu mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau di hotel karena tertutup, nah ini kita tidak berani menjamin. Kita tidak menjustifikasi di hotel tidak baik, tidak. Tapi kita berhati-hati. Dengan di sini pun kami dari Universitas Bangsa, tim panitia menandatangani surat pernyataan bersedia dibubarkan kalau dianggap melanggar ketentuan protokol kesehatan, dan sudah ditandatangani itu bersedia dibubarkan. Jadi ada konsekuensinya. Makanya itu dari awal sampai terakhir ini kita jaga dari 3M itu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Social distancingnya itu harus kita perhatikan, termasuk juga susunan kursinya pun dijaga jaraknya, jangan sampai ada. Oke, terima kasih. Nah terakhir Pak, ucapannya gesan ading-ading ulun nang hanyar wisuda ini, ucapan selamat dari Sidin, lawan harapannya ataupun pesan Sidin lah setelah bulan Prian itu langsung berkarir di masyarakat. Silakan ucapannya Pak. Ya, kita ucapkan kepada wisudawan yang baru di wisuda pada hari ini, mudah-mudahan dia langsung mengimplementasikan keilmuannya di lapangan dengan situasi kondisi pandemik ini, apalagi yang ini banyak tenaga kesehatan, banyak perawat. Sebelum di sini pun dia izin cuti tugas untuk wisuda, padahal dia juga dalam tim penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Mudah-mudahan dia pulang itu selalu mendapat perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Beliau juga adalah salah satu juga orang yang terdepan, perawat-perawat ini, tenaga kesehatan lainnya, dalam membantu tugas pemerintah untuk melandaikan bahkan menghentikan COVID-19 dan juga memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat sebagai contoh, karena keilmuan yang didapat di sini mudah-mudahan bermanfaat dan diperhatikan oleh di mana beliau bekerja itu oleh atasannya, oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dan yang belum bekerja kita harapkan supaya ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk lebih mendapatkan promosi pekerjaannya, karena lulusan kesehatan ini tidak berharap di satu titik saja untuk menjadi pegawai negeri. Dia untuk dididik dan dilatih juga untuk mandiri, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, baik itu klinik ataupun bekerja di perusahaan swasta lainnya, ataupun membangun klinik sendiri untuk memanggil teman-temannya untuk bekerja di lapangan. Oke, pemirsa RKTV, itu tadi artinya ada perlu buahnya tuh terlalu konsentrasi hendak jadi PNS atau membuka lapangan kerja sendiri pun, insya Allah alumnus di sini para wisudawan-wisudawati ini mampu bahkan itu kawan membuka lapangan kerja. Terima kasih nak ulun si utuh kurehing dari IRKA TV, reportase Kalimantan TV. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan buhan Prian yang merasa anaknya kaina pacang anu ini Pak yang paling kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngangkat batang tenggelam ke permukaan. Amin.